Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 2018004. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas sistem informasi, yaitu membuat database pada MySQL. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka Excel dan pastikan Apache dan MySQL-nya terstart untuk menghubungkan pada PHP MyAdmin. Kemudian pada PHP MyAdmin kita akan membuat sebuah database baru. Kemudian di sini saya akan membuat database dengan nama DB penyewaan. Kita klik buat dan database penyewaan telah dibuat. Kemudian di sini kita akan membuat tabel. Yang pertama saya akan membuat tabel lapangan dengan jumlah kolom sebanyak 3. Kita klik kirim. Kemudian kita akan mengisikan atributnya. Yang pertama yaitu ada ID lapangan, juga bertipe data integer, dan di sini ID lapangan akan menjadi primary key. Untuk mengubahnya menjadi primary key, kita pada bagian index kita klik, kita pilih primary, kemudian kita klik kirim. Maka ID lapangan telah menjadi primary key. Kemudian atribut yang kedua yaitu ada nama lapangan, tipe data varchar dengan panjang 20. Kemudian ada status lapangan bertipe data varchar dengan panjang nilai 20. Kemudian klik simpan, maka tabel lapangan telah terbuat. Kemudian kita akan buat tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan dengan jumlah kolom sebanyak 7. Klik kirim. Kemudian isikan atributnya. Yang pertama ada ID karyawan, kemudian nama karyawan, kemudian ada username, kemudian password, kemudian ada alamat dan telepon, dan yang terakhir ada jabatan. ID karyawan sendiri sebagai primary key, sama seperti yang tadi, caranya kita akan mengubahnya menjadi primary key. Nama karyawan di sini kita akan bertipe data varchar, panjang nilai 20, username juga bertipe data varchar dengan panjang nilai 20, password juga bertipe data varchar dengan panjang nilai 20, alamat juga bertipe data varchar dengan panjangnya kita isikan 50, kemudian teleponnya bertipe data integer, kemudian jabatannya kita akan menggunakan tipe data varchar, kemudian dengan panjang atau nilai 20. Kemudian kita klik simpan. Tabel karyawan telah terbuat. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel pelanggan dengan jumlah kolom sebanyak 6. Kita klik kirim. Kemudian yang pertama, atribut yang pertama yaitu ada ID pelanggan yang bertipe data integer dan juga sebagai primary key. Kemudian ada nama pelanggan yang bertipe data varchar dengan panjang nilai 20. Kemudian ada email yang bertipe data varchar dengan panjang nilai 20, kemudian ada password dengan tipe data varchar dan panjang nilai juga 20, kemudian ada waktu daftar dengan tipe data varchar dan panjang 20, kemudian yang terakhir ada status lapangan dengan tipe data varchar dengan panjang nilai
20. Kemudian kita klik simpan. Tabel pelanggan telah terbuat. Kemudian kita buat tabel baru, yaitu tabel pesanan dengan kolom sebanyak 5. Klik kirim. Kemudian kita isikan atributnya. Yang pertama yaitu ada ID pesanan dengan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Kemudian ada nomor pesanan yang tipe data integer, kemudian ada tanggal pesan yang tipe data date, kemudian ada nama pemesan bertipe data varchar dengan panjang nilai 20, kemudian telepon dengan tipe data integer, kemudian klik simpan. Tabel pesanan telah terbuat. Kemudian kita buat tabel baru, yaitu tabel jadwal dengan jumlah kolom sebanyak 5. Klik kirim. Kemudian kita isikan atributnya. Yang pertama yaitu ada ID jadwal dengan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Kemudian ada jam mulai dengan tipe data varchar panjang 20 dan ada jam akhir dengan tipe data varchar juga 20. Kemudian ada tarif tipe data integer dan ada DP dengan tipe data integer. Kemudian kita simpan. Kemudian kita akan buat tabel yang terakhir, yaitu tabel transaksi dengan jumlah kolom sebanyak 9. Klik kirim. Kemudian kita isikan atributnya. Yang pertama yaitu ada ID transaksi dengan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Dan di sini ada ID lapangan yang juga bertipe data integer dan akan sebagai foreign key. Kemudian ada ID karyawan tipe data integer, kemudian ada ID pelanggan yang juga bertipe data integer, kemudian ada ID pesanan juga akan bertipe data integer, kemudian ada ID jadwal yang bertipe data integer, ID jadwal, ID pesanan, ID pelanggan, dan ID karyawan serta ID lapangan ini akan berperan menjadi foreign key. Kemudian yang ada atribut yang ini kita akan isikan sebagai jumlah pembayaran, dan ini akan kita isi sebagai jumlah kembalian. Dua-duanya bertipe data integer. Kembalian. Kemudian yang di ini kita akan isikan status transaksi yang bertipe data varchar dengan panjang atau nilai sebanyak 20. Kemudian kita klik simpan. Nah, telah selesai dibuat tabel dari database penyewaan. Kemudian kita akan buat relasi antar tabel. Di sini kita akan klik yang ini, kemudian klik designer. Nah, dan tabel akan terbuat. Ini yang kita akan susun tabel terlebih dahulu.
Pertama, tabel lapangan, kemudian tabel karyawan, sebentar, kita kembali ke DB penyewaan. Untuk tabel transaksi, saya lupa mengubahnya menjadi foreign key. Nah, pada ID lapangan di sini kita akan merubahnya menjadi foreign key dengan cara klik slide-nya ini, kemudian klik index. Oke. Kemudian ID karyawannya juga klik index. Kemudian ID pelanggannya juga kita klik index. Kemudian ID pesanannya juga kita klik index. Dan yang terakhir ID jadwalnya kita klik index. Maka ID jadwal, ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, dan ID lapangan menjadi foreign key. Nah, kita lanjut membuat relasi antar tabelnya lagi. Tabel kita susun terlebih dahulu agar lebih rapi. Kemudian karyawan, kemudian tabel pesanan, tabel jadwal. Kita simpan dulu. Relasi kita akan simpan namanya menjadi relasi lapangan futsal. Nah, kemudian kita akan hubungkan atau relasikan. Yang pertama itu ID lapangan. Sebagai foreign key, kita akan hubungkan dengan ID lapangan pada tabel transaksi sebagai foreign key. Kita akan buat relasinya sebagai klik OK. Nah, setelah terrelasi tabel lapangan dengan tabel transaksi, saya di sini menggunakan relasi one to many. Kemudian pada ID karyawan pada tabel karyawan yang juga sebagai primary key, kita relasikan dengan ID karyawan yang sebagai foreign key pada tabel transaksi. Oke. Nah, sudah terrelasi. Kemudian pada tabel pesanan, ID pesanan sebagai primary key kita relasikan dengan
tabel transaksi, yaitu ID pesanan yang sebagai foreign key. Klik OK. Kemudian pada tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan yang sebagai primary key, kita relasikan dengan ID pelanggan pada tabel transaksi yang sebagai primary key. Oke. Maka tabel telah terrelasi. Kemudian kita relasikan lagi ID jadwal yang juga sebagai primary key pada tabel jadwal, kita relasikan pada tabel transaksi yaitu ID jadwal sebagai foreign key. Nah, tabel semua telah berelasi. Di sini semua saya menggunakan one to many. Tabel lapangan, ID lapangan telah berelasi dengan ID lapangan pada tabel transaksi, kemudian ID pesanan pada tabel pesanan yang juga sebagai primary key telah berelasi dengan tabel transaksi, yaitu ID pesanan yang bertipe ID pesanan yang juga sebagai foreign key, kemudian ID pelanggan pada tabel pelanggan yang juga sebagai primary key telah berelasi dengan ID pelanggan pada tabel transaksi yang juga berperan sebagai foreign key, kemudian tabel jadwal yaitu ID jadwal yang berperan sebagai primary key telah berelasi dengan ID jadwal pada tabel transaksi yang juga berperan sebagai foreign key, kemudian yang terakhir yaitu tabel karyawan. ID karyawan juga telah berelasi dengan ID karyawan yang juga sebagai foreign key pada tabel transaksi. Ya, saya rasa cukup penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.